Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang paling heboh dan rumit dalam dunia investasi emas. Kasus Budi Said versus Antam. Kasus ini bukan cuma soal logam mulia, tapi juga soal kepercayaan, hak, kewajiban, hukum, bahkan keadilan. Sebelum kita memasuki studi kasus, sebelumnya perkenalkan dari narasumber kami. Saya Aziz Hizbullah Putra dan bersama rekan saya Aditya Primanugraha. Dan saya Ella Widianti. langsung saja kita eksekusi. Pemirsa, kasus rekayasa jual beli emas terjadi antara pengusaha Budi Said dengan oknum pegawai PT Antam mencapai 1,1 ton. Kerugian negara atas kasus ini mencapai 1 triliun lebih. Dalam liputan tim Realitas Metro TV ditemukan sebuah lorong khusus untuk mengantarkan emas dari sebuah gerai emas milik Antam ke kantor Budi Said. Bayar untuk 7 ton emas, tapi cuma dapat 5,9 ton. Bukan salah hitung, ini kisah nyata. Budi Said, pengusaha asal Surabaya, dan skandal yang mengguncang dunia emas Indonesia. Jadi begini ceritanya. Dimulai tahun 2018, Budi Said membeli emas dari Antam, perusahaan pelat merah yang biasa jual emas batangan, tetapi membelinya tidak dengan jumlah yang sedikit, melainkan sangat banyak, sebanyak 7 ton. Bayangkan, dia sudah bayar penuh, tetapi emas yang dia terima cuma 5,9 ton. Sisa 1,1 ton senilai 1,1 triliun hilang begitu saja. Transaksinya dilakukan lewat oknum pegawai Antam yang mengaku resmi dan pakai kop surat Antam. Budi mengira semuanya legal, tapi ternyata ada transaksi di luar sistem. Dan celakanya, Antam bilang itu bukan tanggung jawab mereka. Dari sisi hukum, ini tergolong perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa siapapun yang merugikan orang lain harus mengganti rugi. Dan pasal 1367 menegaskan perusahaan tetap tanggung jawab atas tindakan bawahannya. Tapi Antam menolak bertanggung jawab. Mereka bilang transaksi itu di luar prosedur internal, tetapi pegawai resmi mereka yang jalankan lengkap dengan dokumen perusahaan. Kalau begitu, bagaimana konsumen bisa tahu mana yang sah dan mana yang di luar sistem? Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19, yakni kalau produk atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian. Jadi ini bukan hanya sekedar kesalahan administrasi saja, namun ini juga soal tanggung jawab hukum dan moral perusahaan. Awalnya, Mahkamah Agung memenangkan Budi Said. Putusannya, Antam harus mengganti rugi. Tetapi, kemudian putusan itu dibatalkan lewat peninjauan kembali atau yang bisa disebut PK. Alasannya mengejutkan, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jadi pertanyaannya, kalau ada kasus besar, hukum bisa dikalahkan demi alasan ekonomi. Apakah keadilan bisa dinegosiasi? Ini berbahaya. Kalau hukum bisa berubah tergantung siapa yang terlibat, kepercayaan investor bisa runtuh. Konsumen jadi takut untuk bertransaksi. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Ini 3 langkah penting yang harus segera dibenahi. 1. Pengawasan internal di BUMN harus lebih ketat. 2. Prosedur peninjauan kembali atau PK perlu reformasi hukum. 3. Regulasi harus eksplisit agar tidak ada lagi celah abu-abu. Dari kasus Budi Said, bukan cuma tentang emas, ini cermin seberapa kuat hukum kita melindungi masyarakat. Dan seberapa berani negara menindak tegas meski pelakunya institusi besar. Kasus Budi Said versus Antam mencerminkan pentingnya kejelasan hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli, khususnya dalam investasi logam mulia. Dari sisi hukum,
Budi Said merasa haknya sebagai pembeli tidak terpenuhi karena jumlah emas yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sementara, Antam menegaskan bahwa transaksi di luar sistem resmi bukan tanggung jawab perusahaan. Kasus ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam transaksi, serta perlunya transparansi dan kepatuhan pada prosedur resmi demi melindungi hak semua pihak dan mencegah sengketa di kemudian hari. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on.